Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Salam bahasa. Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa kita, bahasa Indonesia. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Semangat sehat. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah ya. Semangat pagi ya, karena ini masih pagi. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa silakan ketua kelasnya Mas Alvin disiapkan. Sudah siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Mas Alvin. Ya. Hari ini coba dilihat teman sebangkunya, teman belakangnya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya. Bagaimana ketua kelasnya hari ini masuk semua Mas Alvin? Ya, terima kasih. Karena cuacanya hari ini ekstrim ya, sekarang ekstrim. Kadang panas, ya kadang hujan, dijaga kesehatannya ya. Anak-anak, sebelum kegiatan kita lanjutkan seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk petugas dirijennya silakan dipersilakan Mbak Bisa. Terima kasih Mbak Visa. Anak-anak, Bu Guru di sini mau bertanya dulu, kenapa kita itu setiap hari selalu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional? Ada yang tahu? Ya, Mbak Suci? Iya, bagus, mencerminkan rasa cinta tanah air. Tepuk tangan. Kemudian ada yang tahu lagi? Apa lagi? Menumbuhkan rasa nasionalisme. Iya, bagus, menumbuhkan rasa nasionalisme. Tepuk tangan buat Mbak Visa, semangatnya.
anak-anak ya, materi pembelajaran sebelumnya ya, kalian sudah mampu ya menyebutkan ciri-ciri teks fabel ya. Kemarin kalian sudah mempelajari teks fabel, sudah mampu menjelaskan apa teks fabel. Nah, pembelajaran kali ini yaitu target kita dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ya, kalian mampu menjelaskan teks fabel kemudian kalian mampu menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada pada teks fabel, yaitu apa saja? Tema, kemudian apalagi? Tokoh atau watak, alur, latar, amanat, kemudian ya, ya. Ada yang tahu kenapa ada fabel itu? Ada yang tahu? Ya, karena memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek yang ada pada manusia melalui simbol binatang-binatang. Ya, di sini pengarang ingin mencontohkan yang baik-baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Ada yang tahu apakah fabel itu? Di sini Bu Guru punya clue. Ya, nah ada gambar apa ini? Hewan. Berarti apa teks fabel itu? Nah, bisa dibacakan Mbak Fiza? Fabel adalah salah satu cerita fiksi dengan tokoh utamanya binatang yang berperilaku seperti manusia. Ya. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia untuk mendidik masyarakat. Ada contoh cerita fiksi lainnya. Apa contoh cerita fiksi lainnya? Apa? Ya, legenda. Ya. Legenda adalah cerita yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Ceritanya memiliki unsur sejarah, karena itu beberapa masyarakat menganggap benar-benar terjadi di masa lampau. Ya, menariknya tokoh dalam legenda itu memiliki kesaktian dan berhubungan dengan hal-hal gaib. Ya, di sini contohnya ada Malin Kundang, ya, kemudian asal-usul Danau Toba, Roro Jonggrang.
fabel. Ya. Apa saja? Tokoh utamanya binatang, watak tokoh seperti manusia, konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia, ada latar tempat, waktu, dan suasana, memiliki amanat dan pesan moral. Sedangkan ciri umum legenda, tokoh ceritanya manusia yang mempunyai kesaktian. Terdapat unsur keajaiban dalam cerita. Berhubungan dengan hal-hal gaib, terdapat unsur sejarah yang dianggap benar, memiliki amanat. Unsur-unsur intrinsik fabel. Ya, di sini ada tema. Ya. Ya, tema. Apa tema? Gagasan yang mendasari cerita. Kemudian tokoh dan watak. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi perilaku dalam cerita. Ya, watak adalah tokoh, karakter tokoh, latar atau setting. Latar di sini ada apa saja? Kemudian tadi latar, ya, menyebutkan tempat, waktu, kemudian apa? Suasana, ya. Kemudian ada amanat, ya. Nilai-nilai yang dapat kita teladani diambil dari cerita fabel. Nah, kalian ya nanti bisa meneladani nilai-nilai yang ada di fabel ya, dan diterapkan di lingkungan mana saja. Lingkungan rumah, terutama sekolah, kemudian masyarakat. Nilai-nilai yang baik ya patut kalian teladani. Ya, kalau di sekolah membantu teman, ya. Kemudian saling bekerja sama, ya. Nah, anak-anak ya, di sini Ibu punya video cerita fabel. Tugas kalian yaitu mengamati ya. Nanti kalian bisa menemukan unsur-unsur yang ada pada cerita teks fabel yang ada di video. Ya. Kalian bisa menyampaikan tanggapan tentang video cerita fabel. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja,
tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu. Kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu, seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar.
Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya, dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Nah, ya, kalian baru saja menyaksikan video tentang judulnya apa tadi? Semut dan belalang. Kalian sudah mengamati. Kira-kira selama kalian tadi mengamati video cerita teks fabel, kira-kira tema dari cerita tadi apa? Ada yang tahu temanya? Ya? Iya, bagus, tepuk tangan untuk Mbak Mila. Ya, pekerja, ya, rajin dan pemalas. Jangan bermalas-malasan dan selalu bersiap-siap menghadapi hal yang akan terjadi. Kemudian tokoh dan wataknya, ada yang bisa menyebutkan? Ya, Mbak bisa? Semut memiliki watak yang rajin, baik hati dan bekerja keras. Ia tidak mengenal lelah dan selalu mengumpulkan makanan sebagai persediaan musim dingin. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Fiza. Ya. Kemudian jalan cerita dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menyebutkan?
Alur, alur maju. Tepuk tangan untuk Mas Haikal. Kemudian apa lagi yang belum disebutkan? Latar. Ada yang bisa? Mbak Mesia? Di sebuah hutan dan rumah milik semut. Di sebuah hutan dan rumah milik semut. Tepuk tangan. Kemudian nilai-nilai apa yang bisa kita teladani dari cerita semut dan belalang? Ada yang tahu apa saja? Iya, Pak bisa? Jangan jadi pemalas Jangan jadi pemalas dan selalu menolong orang dan selalu menolong orang yang yang membutuhkan. Tepuk tangan buat Mbak Bisa, bagus sekali. Ya, jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita fabel, ya, yang kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa kita rajin belajar, ya, kita akan mendapatkan prestasi yang bagus. Kemudian jangan lupa membantu teman meskipun kita itu pintar, ya, jangan merasa pintar, tapi kita bantu teman kita yang membutuhkan. Misalkan bertanya tentang pelajaran, kita harus, ya, membantu, ya. Kalau menconteki kira-kira membantu apa tidak? Tidak, ya. Kita memberikan bantuan dalam hal-hal yang baik. Nah, sekarang, ya, kita akan berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi dengan membaca intensif. Di sini Bu Guru akan membagikan cerita teks fabel, ya. Kemudian nanti kalian setelah membaca intensif berhadapan-hadapan dengan temannya, nah kalian bisa menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada di bacaan. Ya, jadi sebelumnya membaca berhadapan-hadapan, kemudian langsung dituangkan jawabannya di dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan. Silakan dibentuk kelompoknya. Tinggal diputar saja kursinya. Ya. Ayo. Tetap kursinya saja. Anak-anak, sebelum kita mulai berdiskusi, ya, kita ice breaking sebentar, ya. Coba menghadap ke depan dulu, tidak apa-apa, langsung, ya. Karena materi kita adalah teks fabel, di sini Bu Guru kalau menyebutkan gajah, berarti kalian menjawab kecil dengan gerakannya seperti ini. Kalau Bu Guru menyebutkan semut, berarti jawabannya besar. Nah, kita konsentrasi. Coba ya. 1, 2, 3. Semut gajah, semut gajah. Kecil. Ah. Ayo Mas Haikal, ayo. Semut gajah, semut gajah, semut. Besar. Wow, besar. Coba dites kelompok 1, ya. Ayo temannya dibantu. Semut gajah, semut gajah. kecil. Ya, ayo yang belakang belum bersemangat. Kelompok 2. Semut gajah, semut gajah, semut. Besar. Yang belakang. Semut gajah, semut gajah, gajah. Ya, was dulu, siap, konsentrasi. Kelompok terakhir, kelompok 4. Semut gajah, semut gajah, semut. Besar. Tepuk tangan. Lompat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kelas 7D.
Nah, ya, kalian berdiskusi dengan membaca berhadapan-hadapan dengan temannya, kemudian temannya menyebutkan dan temannya menulis. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan dibaca. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan pada Bu Guru. Bisa ya? Sudah dibaca tadi. Ada yang ditanyakan? Mas Alvin? Jangan lupa supaya hasilnya bagus disebutkan juga kutipannya. Ya, misalkan tokoh menyebutkan tokohnya pemalas, di situ kutipannya juga dituliskan. Ya, kemudian latar, misalkan tempatnya di mana, di sungai, juga diberikan kutipan. Ya, ya itu kutipannya betul. Kutipannya ya, jangan lupa ya, disertakan juga. Nilainya biar bagus.
Masih banyak waktunya ya. Kutipan-kutipannya jangan lupa dilengkapi. Nilai-nilai yang diteladani bisa diambil dari situ, bisa diambil dari pendapat kalian. Ya, boleh ditambahi, tidak apa-apa, semakin bagus. Masih kurang 40. Kutipannya lengkap ya. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya pada Bu Guru. Mungkin dalam penggunaan bahasanya.
Kurang apa? Ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok 3? Iya, bagus. Ya. Ya, ini kurang ya, ditambahi kutipannya ya. Kenapa? Sakit ah? Enggak. Bagus, saling bekerja sama ya. Boleh gantian menulisnya, enggak apa-apa ya. Temannya yang menjawab ya. Gantian yang menulis itu membuktikan bahwa kalian dalam bekerja sama ya, aktif dalam
diskusi, ya saling bekerja sama. Meskipun tulisannya berbeda tidak apa-apa, itu membuktikan bahwa kalian itu bekerja sama. Ya, bagus. Ada yang sudah selesai? Sambil menunggu temannya yang belum selesai ya. Sudah lengkap ya? Iya, bagus. Sambil didiskusikan siapa yang nanti mempresentasikan ya. Ya. Ada kesulitan Mbak Fiza? Tidak ada. Tidak ada, ya bagus. Lengkap ya? Iya.
Sambil nunggu temannya yang belum selesai ya. Antagonis itu sifatnya jelas, jalur sudah berbohong. 5 menit lagi ya, Nana. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, nama-namanya. Ya, ini belum. Ayo ditulis namanya. Tulus, Yazid, Alvin, Anis. Ditulis Mas Alvin. Sambil mempersiapkan untuk presentasi ya. Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1, hai. Kelompok 2, halo. Kelompok 3, hai. Selesai? Bagus. Kelompok 4, hai. Halo. Masih bersemangat ya? Kalau sudah selesai semua ya, setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok ke depan ya, perwakilan. Nah, kelompok yang lain menyimak ya yang dipresentasikan oleh temannya ya. Kalian bisa memberikan tanggapan ya atau masukan apa yang sudah dipresentasikan oleh temannya ya. Boleh, silakan, bebas, boleh bertanya, boleh ya, boleh memberikan tanggapan, boleh ya. Sudah siap? Kelompok 1 siap untuk mempresentasikan?
Silakan kelompok 1 perwakilan dari kelompoknya bisa mempresentasikan. Siapa? Jangan lupa ya, perkenalkan nama dulu dan perwakilan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tema dari cerita ini adalah seekor kancil yang terkena karma karena selalu berperilaku buruk. Tokoh dan perwatakan dari cerita ini adalah antagonis Dodo, sifatnya pemalas, jahil, suka berbohong, menfitnah. Protagonis Didi, sifatnya rajin, baik hati. Tritagonis Tikus, sifatnya bijaksana, tikus membuat Dodo terkena jebakan buatannya sendiri. Alur dari cerita ini adalah alur maju, terdiri dari tahapan orientasi, konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Latar dari cerita ini tempatnya adalah hutan. Waktunya pada siang hari, Dodo kelaparan. Suasana dari cerita ini menegangkan, tegang saat Dodo berbohong dan menuduh tikus mencuri. Tegang saat tikus pura-pura tenggelam. Amanat dari cerita ini adalah jangan suka berbohong, bersikap rajin, dan jangan malas. Jangan menfitnah orang lain karena sangat tercela. Jangan suka mencuri karena dilarang Tuhan. Berusahalah berkata jujur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau memberikan tanggapan, boleh masukan atau bertanya, silakan angkat tangan. Ya, Mbak Bisa. Presentasinya juga bagus dan instruksinya lengkap. Lengkap. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nilai-nilai yang patut kita teladani yaitu apa tadi, Mbak? Jangan suka mencuri. Jangan suka mencuri, jangan suka berbohong ya. Nah, terima kasih buat kelompok 1, dipersilakan. Silakan kembali ke tempat. Nah, Ibu kasih reward buat Mbak Visa ini yang selalu aktif ini. Tepuk tangan buat Mbak Visa. Silakan kembali ke tempat. Nah, kelompok berapa yang sudah siap? 4. Boleh. Ayo silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4, kasih semangat temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita tentang si kancil dan si put. Tema dari cerita tersebut adalah tentang sikap sombong. Dan sikap dari kesombongan si kancil muncullah rasa tidak terima sang siput yang merasa direndahkan. Tokoh dan tokohnya adalah kancil dan siput. Watak dari kancil adalah cerdik tapi sombong. Dan watak dari siput adalah pintar, mudah tersinggung, rendah hati. Nah, alur dari cerita tersebut adalah alur maju. Awal kisah dimulai dengan si kancil yang merasa arogan, lalu puncak konflik terjadi ketika di mana si kancil didahului oleh si siput. Latar belakang tersebut adalah hutan di pinggir sungai dan waktunya adalah pagi, siang, sore, dan malam. Suasana tersebut adalah menegangkan dan senang. Nah, amanah dari cerita tersebut adalah jangan menjadi pribadi yang sombong dan tetap merasa yang paling pintar. Tetap mensyukuri apapun yang kamu miliki dan jangan pernah merendahkan orang lain.
Berbagilah kebaikan kepada sesama dan jangan menindas orang lemah atau membuli. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain yang memberikan tanggapan. Ada angkat tangan? Ya. Ya, presentasi cukup bagus disertai dengan kutipan-kutipan. Kemudian nilai-nilai yang diteladani juga ini tadi diambilkan dari ya hasil diskusi ya. Iya, ada dari tambahan. diskusi. Ya, kita tidak boleh membuli temannya ya, yang saat ini sekarang ini ya sedang ya. Ya, tidak boleh saling membuli temannya ya. Kemudian yang pintar, yang cerdas tadi ya harus membantu temannya. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, tadi Mbak siapa? Mesya sudah bagus memberikan tanggapan. Saya kasih reward. Tepuk tangan. Baiklah, untuk berikutnya yaitu kelompok 3. Yo, silakan. Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok yaitu ular piton berkata. Tema dari cerita ini yaitu niat baik ular piton yang ingin menawarkan dan mengajar kepada kata untuk menjelajahi hutan bersama. Dan tokoh dan perwatakan di cerita ini yaitu tokoh perwatakan kata yaitu tujuan hal-hal menakut. Kata pun kaget dan berusaha menjauhi ular piton. Dan watak ular piton yaitu licik dan jahat. Sampai di tengah hutan sang ular memiliki niat buruk. Elang tadi menyadari bahwa dia juga menangkap piton. Dan alur atau plot dari cerita ini yaitu alur maju, di mana cerita mempunyai rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dan latar atau setting cerita ini yaitu danau sekitar hutan atau hutan. Disebut danau hidup dua binatang. Ia harus menjelajahi hutan. Kelakuan belum pernah menelusuri hutan watak pada pagi hari. Suasana gembira pada cerita ini yaitu dengan senang sang kata melompat-lompat menjauhi danau karena selamat. Dan suasana menegangkan pada cerita ini yaitu ketika kata disambut oleh elang dan disambut elang oleh dan digelantungkan di udara. Dan amanat yang penting dalam cerita ini yaitu jangan sekali-kali melihat niat buruk. Jangan sekali-kali memiliki niat buruk. Memberikan kesempatan kepada orang lain akan niat baik yang mereka tawarkan. Jauhilah niatan buruk terhadap orang lain karena akan merugikan diri untuk sendiri. Ya. Sudah selesai, Mas? Sudah selesai. Silakan ditutup. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, bagus ya. Mungkin temannya ada yang memberikan masukan atau bertanya? Cukup? Cukup. Dilanjut, silakan. Kelompok 2. Ayo silakan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja
dengan kelompok kami. Tema dari kelompok kami adalah kancil yang cerdik untuk mendapatkan makanan. Tokoh dan perwakilan kancil yang cerdik, hiduplah sukun kancil yang cerdik. Kancil pun memutar kota. Buaya yang tidak bisa mengejar kancil hanya bisa marah karena dirinya begitu. Alur dari cerita ini adalah alur lagu di mana cerita mempunyai rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian. Kata perspektif dari cerita ini adalah tempat di dalam hutan, sungai, kebun. Disebut hutan untuk seekor kecil yang si buaya berendam di sungai. Kancil dapat menyeberang sungai dan tidak di kebutuhan siang hari. Teriknya cahaya matahari membuat kancil haus. Suasana menegaskan buaya yang hidup bisa mengejar kancil hanya bisa marah karena dirinya tertipu. Kecerdikan yang kita miliki harus digunakan untuk hal-hal baik dan tidak merugikan orang lain. Sebagai sesama harus saling tolong menolong, tidak boleh meremehkan orang lain. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, silakan kembali ke tempat. Ya, mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah bagus mempresentasikan. Ya, tadi kelompok 1 ya, hasil LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ya. Kelompok 1 sudah lengkap ya. Temanya tinggal ditambahi ya dari kutipannya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 ya sudah bagus, lengkap ya, kutipan-kutipannya sudah lengkap. Kelompok 2, kelompok 3 ya bagus, lengkap ya. Kemudian kelompok 4 ya, tepuk tangan kelompok 4 ya, bagus. Di sini tadi ya menyebutkan nilai-nilai yang diteladani bisa diambilkan dari bacaan, boleh, bisa diambilkan dari pendapat kalian juga boleh ya. Hasil presentasi hari ini semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bagus. Tepuk tangan buat kelas 7D. Nah ya, Bu Guru akan membagikan tes formatif individu, silakan dikerjakan ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya, 10 menit ya, silakan dikerjakan. Silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Dibaca dengan teliti ya.
Jangan lupa ditulis nama. Ya, di sini kalian silakan memilih jawaban yang paling tepat. Dibaca yang teliti ya. Jangan lupa nama, diisi kelas, nomor absen. Ada yang sulit? Ada yang sudah selesai? Hebat-hebat kelas 7D dia. Sudah? Kita tunggu temannya yang belum selesai ya.
Tinggal nomor berapa, Mbak Mila? Sudah, Bu. Ini sudah? Jangan sampai ada yang terlewat ya. Sudah selesai? Bisa dikumpulkan kalau yang sudah? Terima kasih. Sudah semua? Ya. Baiklah anak-anak ya, kegiatan pembelajaran hari ini kalian sudah melakukan ya, mengamati video, kemudian sudah berdiskusi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kemudian ada hal-hal baru? Ya, apa? Bisa apa? Ya, menemukan ya nilai-nilai yang ya sikap moral ya, bagus ya. Nanti Ibu akan membagikan angket refleksi untuk diri, nanti bisa diisi setelah kegiatan pembelajaran ini selesai ya. Nah ya, pembelajaran hari ini kalian sudah mampu memenuhi target pembelajaran ya, sudah mampu menjelaskan unsur-unsur intrinsik, sudah mampu menemukan unsur-unsur intrinsik ya tadi yang terdiri dari apa saja? Tema, tokoh, watak ya, alur ya, amanat atau ya nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita fabel. Kalian sudah mampu menemukan unsur-unsur intrinsik dengan tepat dan benar ya. Baiklah anak-anak ya, dari pembelajaran kita hari ini kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita teks fabel. Kita bisa menerapkan dan bisa kita teladani di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, ya, kemudian lingkungan masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan sekolah. Karena tadi dari presentasi teman-teman kalian sudah menyebutkan ya nilai-nilai yang moral, nilai moral yang baik-baik yang harus kita contoh. Yang tidak baik jangan dicontoh. Terutama di sekolah, jangan malas belajar ya, harus rajin belajar, bekerja keras. Kalau kita ingin mendapatkan nilai yang bagus ya tentunya kita harus belajar dengan rajin ya. Kemudian jangan lupa membantu temannya. Yang terpenting adalah kita tidak boleh membuli teman kita ya, karena itu perbuatan yang tidak baik ya, bisa merugikan teman kita, juga merugikan diri kalian sendiri. Karena tadi sudah dicontohkan kalau kita berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada diri kita ya. Untuk pertemuan yang akan datang yaitu kita akan belajar menulis cerita fabel ya, bisa dituangkan nanti dalam bentuk kanva ya, bisa ditempelkan di mading kelas atau di-share di media sosial ya. Siapa tahu ada penulis terkenal membaca hasil karya kalian dan nanti hasil karya kalian bisa
dimasukkan ke dalam lomba dan memenangkan nominasi mengangkat nama baik sekolah. Tepuk tangan buat kelas 7D. Ya. Coba masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan kelas 7D. Untuk pembelajaran hari ini, pesan Bu Guru jangan lupa jaga kesehatan ya, karena cuaca sekarang ini ekstrim. Ya. Baik ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, kalian hebat, kalian luar biasa. Kelas 7D hebat, kelas 7D luar biasa. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan untuk berdoa. Silakan Mas Alvin. Siap. Berdoa mulai. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan berkah untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.